Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, alhamdulillah atas nikmatnya kembali kita berjumpa untuk membahas beberapa persoalan yang terkait dengan urusan rumah tangga. Dan sampailah kita pada fasal tentang atharun sayyi'un, tentang pengaruh buruk dari sikap keras dan kasar, begitu juga bakhil terhadap pasangan. Bakhil, keras terhadap pasangan, yaitu terhadap istri. Kaum muslimin, Islam datang di antara salah satu misinya adalah untuk menjernihkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pernikahan, talak, tentang hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan dan rambu-rambu yang mengikat di antara keduanya agar rumah tangga kita berjalan dengan baik, agar terwujud sakinah, mawaddah, warahmah yang kita harapkan bersama. Di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan makan, alias tidak berlaku pelit terhadap istrinya, dan tidak memukul, alias tidak berlaku kasar terhadap istri. Oleh karena itu, salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Muawiyah, ia bercerita dari ayahnya, yaitu dari Muawiyah. Ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa kewajiban seorang suami terhadap istrinya, alias apa hak istri terhadap suaminya. Faqala an-nabi an tut'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan kepada istrimu selagi engkau makan, alias engkau memenuhi kebutuhan hidupmu, maka penuhi pula kebutuhan istrimu. Wa taksuha idza iktasaita, dan kenakan pakaian terhadap istrimu sebagaimana engkau mengenakan pakaian. Wala tadribil wajha, jangan sekali-kali memukul wajah istri. Wala tuqabbih, dan jangan dihinakan, jangan dijelekkan. Jangan dijelek-jelekkan
dan jangan memukul wajah. Di sini mengandung makna bahwa seorang suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya, tidak boleh berlaku keras, apalagi sampai memukul, dan juga tidak boleh menahan apa yang merupakan hak dari seorang istri berupa makan dan pakaian, alias suami tidak boleh berlaku pelit. Kata pengarang kitab ini, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, bahwa ketika seorang suami berlaku keras dan kaku terhadap istrinya, maka hal itu akan mendorong istri untuk berbuat dusta. Dan ketika seorang suami berlaku pelit terhadap istri, maka akan membawa istri mencuri milik suaminya atau siapa saja yang ada di dalam rumah. Jika setiap kali istri melakukan kesalahan, lalu suami bersikap keras atau menghukum istri dengan kesalahannya tersebut, maka hal itu akan mendorong istri untuk menutupi kesalahan yang diperbuatnya, dan tentunya dia akan berdusta untuk menutupi kesalahannya tersebut. Dan pengarang ingin menceritakan satu cerita berdasarkan surat yang beliau terima dari seorang wanita yang meminta fatwa kepadanya, di mana di muqaddimah surat tersebut berisi bahwa ia telah melakukan satu dosa yang berlangsung selama 17 tahun. Setiap kali ia mengingat dosa tersebut, semakin dada serasa sesak. Ia merasa sakit dengan dosa yang ia perbuatnya tersebut. Alhasil kisah tersebut adalah bahwa di permulaan kehidupan rumah tangga dia hidup bersama suaminya dan mertuanya di satu atap. Dan mertua si wanita ini adalah wanita yang begitu pelit, kasar, dan terlalu perhitungan. Ya, baik perkara besar, perkara yang kecil, apalagi yang besar. Dan setiap ada kesalahan yang dilakukan oleh menantu, maka ia memberikan sindiran atau hukuman-hukuman yang lain yang sepantasnya tidak didapatkan oleh sang istri. Setiap kali istri mungkin menikmati sesuatu di rumah itu, ditanya apa saja yang sudah kamu makan, berapa yang kamu makan. Ini saking pelitnya. Hingga di satu hari, ya, di dalam isi suratnya itu dia bercerita bahwa ia pergi ke pasar membeli seekor ayam. Karena khawatir ayam itu terlepas darinya, ya, dan kalau lepas ya alamat dia akan mendapatkan omelan, cacian dan makian. Maka ia memegang erat ayam tersebut dan diletakkan di balik kerudungnya, dipegang erat. Dan qadarullah ayam tersebut mati. Ya, mati dari perjalanan dari pasar menuju ke rumah. Alangkah kagetnya dia mendapati kenyataan ayam itu sudah mati. Dan di sisi yang lain, dia begitu takut dengan omelan atau amarah dari mertua. Maka ia segera ke dapur, menyembelihnya, menyiramnya dengan air panas, lalu kemudian mencabut bulunya, lalu dimasak dengan masakan yang sedap. Untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap, diberikan merica dan lain sebagainya. Lalu kemudian makanan tersebut dihidangkan kepada mertua.
Seraya ia berkata bahwa makanan ini adalah spesial untuk Anda, spesial untuk Anda. Habiskanlah, ya, sebelum anak-anak datang. Untuk urusan anak-anak nanti di belakang. Dan mertuanya begitu bersemangat menikmati dan menghabiskan makanan tersebut, alias bahwa menantunya ini telah memberikan bangkai kepada mertua disebabkan karena perilaku dan sikap daripada mertua. Di ujung pertanyaan, si istri bertanya, apakah wanita seperti aku ini masih ada jalan untuk taubat? Masihkah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatku? Kaum muslimin, tentu ini bisa terjadi pada siapa saja. Ini hanyalah sekedar contoh bahwa kadang ada orang berbuat nekat karena ketakutan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh seorang suami. Oleh karena itu, seperti yang kita singgung sebelumnya, suami tidak boleh menebar rasa takut, tetapi justru istri merasa nyaman, ya, untuk menyampaikan keluh kesahnya, ya, baik itu kesalahan mungkin yang ia perbuat sehingga suami berkesempatan untuk meluruskannya, atau jika itu kebenaran maka suami memberikan dukungan atas. Dan pengarang berkata, aku pun memberikan jawaban ya, bahwa masih ada jalan untuk bertobat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu taubat dan tidak akan pernah menutupnya hingga matahari terbit di sebelah barat. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubatnya orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubatnya orang yang berbuat buruk di malam hari. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, hingga matahari itu terbit di sebelah barat. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah mengampuni semua dosa, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang aku maksudkan dan tujuanku menyampaikan kisah ini, kata penulis, agar kita tidak terjatuh di lubang yang sama, sehingga orang lain tidak memperlakukan hal itu terhadap kita. Tidak istri kita, tidak anak kita, juga tidak karib kerabat kita. Ya, oleh karena itu, hindari sikap marah yang terlalu berlebihan. Anda boleh marah, tetapi Anda harus bisa mengontrol amarah. Ya. Namun sikap yang berlebihan keluar dari batas kewajaran, maka ini yang akan mencelakakan diri kita. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Al-Asajju Abdul Qais ketika utusan datang, para rombongan turun dari kendaraan, semuanya berebut untuk menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Asajju tidak melakukan hal tersebut. Dia mengikat kendaraan terlebih dahulu, merapikan pakaiannya, baru mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi bertemu dengan Al-Asajj, kata Nabi, inna fika haslatain, sesungguhnya pada dirimu ada dua perilaku, yuhibbuhum Allah, yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hulmu wal anat,
Al-hulmu yaitu sikap santun. Ya, sikap santun. Ya, dan al-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Kaum muslimin, orang kalau sudah dikuasai dengan amarah, santunnya hilang dan juga akan tergesa-gesa memvonis dan menghukumi sesuatu. Oleh karena itu berlaku santun dan tidak tergesa-gesa. Di dalam hadis yang sahih, betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tidak menyukai seorang yang punya pribadi yang kasar, ya, yang kaku, bahkan ringan tangan, alias suka mukul. Nabi benar-benar tidak menyukai hal tersebut. Fatimah bintu Qais bercerita, anna Amr bin Hafs talaqaha al-battah wa huwa ghaibun bisyam. Bahwa suaminya yang bernama Amr bin Hafs, Amr bin Hafs menceraikan dirinya dengan cerai al-battah. Al-battah itu sudah dicerai sampai 3 kali, yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya. Wa huwa ghaibun bisyam, di mana Amr menceraikan dirinya saat dirinya tidak ada di rumah, tetapi ada di wilayah Syam, sementara istrinya ada di Madinah. Ini menunjukkan bahwa tulisan pun menyebabkan jatuhnya talak. Ya. Karena dalam kaidah disebutkan al-kitabah, tulisan itu menempati posisi ucapan. Ya, tulisan menempati posisi ucapan. Jadi ketika ada seorang suami mencerai istrinya melalui SMS, WA, atau apalah namanya, maka talak tersebut jatuh. Kemudian fa arsala ilaiha wakiluhu bi syairin. Lalu suaminya tersebut, yaitu Amr bin Hafs, mengirim sekarung gandum kepada istri yang sudah ditalaknya tersebut. Fatasakhatathu, yang ini membuat si istri marah. Ya, bisa saja karena pemberiannya tersebut sedikit, tidak banyak. Faqala, mendengar bahwa istrinya marah dengan kiriman gandum tersebut, mantan suami berkata, wallahi ma laki alaina min syai'. Setelah itu kau tidak akan mendapatkan apa-apa lagi, alias saya tidak akan berikan nafkah lagi kepadamu. Selesai sampai di sini. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lah. Maka Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan akan kelakuan Amr bin Hafs. Faqala laha, apa jawab Nabi? Laisa laki alaihi nafqatun, memang kamu tidak memiliki hak nafkah. Alias wanita kalau sudah dicerai 3 kali dicerai, maka sudah tidak punya hak nafkah, alias mantan suami sudah tidak berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal, sudah tidak ada, alias istri harus meninggalkan rumah suaminya. Wa amara an ta'tadda fi baiti ummi Syarik, dan Nabi menyuruh Fatimah untuk meninggalkan rumah mantan suami tersebut ke rumahnya Ummu Syarik. Ummu Syarik ini adalah salah seorang wanita yang terkenal di Madinah dan wanita kaya. Maka Nabi meminta supaya menghabiskan iddahnya di rumah Ummu Syarik. Ya, berarti kalau iddah wanita yang dicerai hidup oleh suami itu adalah 3 kali quru,
3 qur'un, bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan 3 kali suci. Alias kalau sudah 3 kali suci berarti boleh dipinang, atau 3 kali haid boleh dipinang. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang itu. Summa qala inna tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Itu Ummu Syarik sering didatangi oleh sahabat-sahabatku. Bolak-balik datang ke rumahnya Ummu Syarik, sementara kamu di sana lagi sedang menjalani masa iddah. Dan Anda tahu bahwa wanita kalau lagi menjalani masa iddah itu tidak boleh dipinang. Khawatir sahabat bolak-balik masuk rumahnya Ummu Syarik, kelihatan Ummu Syarik dan ada yang berminat untuk meminangnya. Ya. Ummu Syarik wanita kaya, banyak memberikan sedekah. Para sahabat bolak-balik ke sana. Kata Nabi, "I'taddi fi baiti ibni Ummi Maktum." Pindah. Pergi ke rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma. Ibnu Ummi Maktum itu laki-laki buta. Ya, kita sudah sama tahu dia muazzinnya Nabi. Ya, muazzin yang kedua di waktu subuh. Yakni Bilal berazan sebelum masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, Bilal turun dari tempat yang tinggi lalu memberitahukan kepada Ibnu Ummi Maktum bahwa subuh sudah masuk, lalu dituntun naik ke tempat tinggi di atas menara untuk mengumandangkan azan. Nabi menyuruh mengambil iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum karena dia laki-laki a'ma, buta. Jadi nggak lihat kalau istilahnya Ummu Syarik melepaskan jilbabnya atau apa, nggak lihat. Ya paling cuma istrinya Ibnu Ummi Maktum. Tapi Ummi Maktum nggak lihat. Nah, ini sekaligus dalil bahwa pada asalnya wanita itu tidak boleh menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya. Tidak boleh pada asalnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa tidak ada seorang wanita pun yang menanggalkan pakaiannya di luar suaminya, melainkan ia telah mengoyak tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak wanita-wanita menanggalkan pakaian di luar rumah suaminya. Apakah itu di salon-salon kecantikan, ya dilepas, ditanggalkan di kolam renang, di kamar pas kalau ganti baju, ya, di tempat-tempat pijat dan lain sebagainya. Ya, padahal di sana ada CCTV, ada pegawainya mungkin laki-laki. Ya, makanya kata Nabi, tidak ada seorang wanita pun yang menanggalkan pakaian di luar suaminya, di luar rumah suaminya, melainkan ia telah mengoyak tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita tidak boleh sembarang menanggalkan pakaian, ya, di tempat-tempat yang tidak diyakini aman. Tidak diyakini aman. Ya, makanya kadang wanita-wanita muslimah, ya, ada keinginan buang air kecil sehingga di pom bensin di mana. Percaya nggak di tempat-tempat tersebut bahwa itu aman? Tidak ada CCTV atau tidak ada apa-apa, sehingga di mall untuk kencing, sehingga bagus, sehingga di masjid, ya, apalagi masjid-masjid yang tidak modern misalnya, yang sederhana, aman lah. Jadi relatif aman lah kalau di masjid-masjid, atau sehingga di rumah orang yang terpercaya, itu boleh. Ya, asalkan orang itu terpercaya, bukan berarti tidak boleh menanggalkan pakaian di tempat yang lain. Boleh, asalkan tempat itu diyakini aman dan terpercaya. Ya, kadang ada ibu rewang, misalnya ada pernikahan sambil buka jilbab, sambil motong-motong berambang. Tiba-tiba datang tukang gas, datang apa gitu, ambil jilbab. Hah? Sudah kelihatan. Ya, ngantar ini, ngantar itu sudah kelihatan. Nah, itulah alasannya tidak boleh. Kecuali kalau aman. Nah, makanya di sini Nabi mengizinkan siapa? Fatimah untuk mengambil iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum karena dharir, buta. Tak jadi soal. Dan yang semakna. Alias kalau di rumah ikhwan yang amanat, yang terpercaya, boleh, tidak ada masalah. Diyakini bahwa ya tempat itu betul-betul aman. Nah, baik. Tada'ina thiyabaki, engkau bisa menanggalkan pakaianmu di sana. Wa idza halalti fa'adzanini, nanti kalau sudah
selesai iddahmu, beritahukan kepadaku. Kata Fatimah, falamma halaltu, ketika aku sudah halal, alias iddahku sudah habis, zakartu lahu, aku cerita kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Aba Jaham khatabani, keduanya meminang aku. Wah, berarti banyak antir rupanya, langsung dua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin, adapun si Abu Jaham yang datang meminangmu itu, yada'u asahu an atiqi, dia adalah laki-laki yang tidak pernah melepaskan tongkat dari pundak. Tidak pernah melepaskan tongkat dari pundak. Kata sebagian ulama, alias ini kasar orangnya, suka mukul. Ya, suka mukuli perempuan. Bayangkan tidak pernah lepas tongkat dari pundak. Sebagian ulama memahami bahwa bukan itu. Maksudnya di situ adalah suka safar. Karena misalnya musafir itu sering bawa tongkat. Alias ojo nikah dengan laki-laki yang sering meninggalkan istri. Sering di warung kopi, sering di mana gitu loh, istri sampai. Tapi yang dimaksud di sini insya Allah pendapat yang benar adalah sering mukuli istri, bukan yang suka safar. Adapun Muawiyah yang nanti dia menjadi pemimpin ya, raja yang pertama dalam Islam. Adapun Muawiyah ini dia belum menjadi raja, ini masih hidup di masa Nabi. Adapun Muawiyah fasa'luk, dia laki-laki miskin, kere orangnya, fakir. La malalah, dia tidak punya harta. Ya, alias jangan nikah itu karena ini kekurangannya ini, jangan menikah dan itu tidak punya harta. Angki Usama, ternyata Nabi sudah punya calon juga. Nikah dengan Usama bin Zaid. Namun kata Fatimah, aku tidak menyukai tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan, karena dia masih budak. Yang kedua, dia orang yang berkulit hitam. Nah, sementara Fatimah ini wanita yang cantik. Masa ditawari orang seperti itu? Tapi subhanallah, Nabi itu tidak pernah peduli jika hendak menawarkan seseorang. Ya, mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng, mana yang elek, mana yang ini, tidak peduli Nabi. Mau hitam mau putih, ada yang dia belum menikah, ada wanita terserah itu cantik atau apa, tawarkan nih. Termasuk sama, bayangkan dia orang berkulit hitam. Ada Fatimah yang cantik. Kata Fatimah, aku tidak menyukai tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata yang kedua kalinya, menikahlah dengan Usama bin Zaid. Maka Fatimah pun menerima usulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan mirip Julaibib yang pernah kita cerita. Iya. Dan apa kata Fatimah setelah itu? Dan setelah pernikahanku itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan untuk kami. Bahkan wanita-wanita di sekelilingku pada iri. Ya, iri. Pada dengki. Maksudnya gibtoh. Gibtohnya adalah dia menginginkan sama dengan apa yang didapati oleh Fatimah, tetapi dia tidak berkeinginan juga untuk hilangnya nikmat itu pada Fatimah. Itu namanya ghibthah. Dan ghibthah itu boleh. Ya. Ghibthah itu boleh. Jadi sampai wanita-wanita pada iri denganku. Ya, ini karena ketaatannya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat kaum muslimin sini ada dua. Nabi perhatikan betul, jangan dengan Abu Jahal. Dia laki-laki suka mukuli wanita. Dan jangan yang ini, dia tidak punya harta. Menikah saja dengan Usama. Nah, kaum muslimin, bahwa tampak jelas bahwa Nabi tidak menyukai ada kekerasan di dalam rumah tangga.
Baik. Ditambah lagi ada orang sudah keras pelit lagi. Waduh, ini sudah parah sudah penyakitnya kalau seperti itu. Ya. Ada di dalam Bulughul Maram yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tapi Tirmizi mengatakan hadis itu gharib. Hadis itu gharib. Gharib itu kalau Imam Tirmizi mengatakan itu gharib, berarti hadisnya itu lemah. Ya. Kadang orang tidak begitu perhatian. Orang baca hadis, Imam Tirmizi bilang gharib, tapi dia menganggap itu hadis sahih, padahal itu adalah hadis lemah. Di situ disebutkan bahwa Nabi bersabda, haslatan, ada dua perilaku, la tajtami'an fi mu'min, yang tidak pantas, yang tidak layak berkumpul pada diri seorang mukmin. Ada dua sifat, dua perilaku yang betul-betul tidak layak berkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq. Pelit lagi buruk akhlak. Pelit, buruk akhlak. Buruk akhlak ini alias kaku, keras, plus pelit. Ya, contohnya ada orang minta-minta, ya Pak, minta, oh kamu ini minta tok kerjanya, gak mau berusaha, gak mau bekerja, bla 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 bla. Ayo sana. Nggak diberi apapun. Masih mending kan orang kalau masih mending sudah ngomel baru dikasih uang. Pergi sana. Nah kalau ini sudah terkumpul dua, sudah pelit, omongannya kasar, maka ini adalah keburukan bagi dia. Sekalipun hadis ini memang lemah, tetapi secara makna, ya ini benar bahwa seorang mukmin tidak boleh mengumpulkan dua sifat seperti ini. Bahkan kedua-duanya tidak boleh ada. Ya, jadi jadilah orang yang dermawan, jangan pelit. Dan yang kedua, jadilah orang yang memiliki sikap santun. Sikap santun. Santun itu kalau diuji dia, dibuat marah, dia tidak terlalu cepat naik pitam. Ya, tidak cepat dia marah. Ya, sehingga dari situlah orang bisa mengetahui orang ini pemarah atau orang ini santun. Makanya Umar bin Abdul Aziz dulu pernah kakinya terantuk di tubuh seseorang yang sedang tidur di pintu masjid. Kebetulan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah dan diiringi oleh para pengawalnya. Ya terang saja, orang yang tadi tiduran depan masjid bangun dan memaki Umar bin Abdul Aziz. Matamu itu taruh di mana? Ya, misalnya. Ya seperti itu. Dan orang itu alias wakilnya atau pengawalnya bertanya, atau gila kamu ya? Ya, katanya, bagaimana wahai Tuan? Kata dia, enggak, dia cuma sekedar bertanya, kamu gila apa tidak? Dia hanya sekedar bertanya. Nah, bayangkan seorang raja yang dimaki seperti itu, dia malah menghalangi pengawalnya untuk menghukum orang tersebut karena katanya dia hanya sekedar bertanya. Ya, kamu gila ya? Ya, baik kaum muslimin. Jadi marah dan pelit ini adalah sikap yang buruk. Oleh karena itu, di antara doa Nabi SAW yang biasa beliau panjatkan, berlindung dari sikap pelit. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan sifat pelit. Orang kalau sudah pelit, kaum muslimin, ada orang pelit dengan harta, ada pelit dengan kebaikan. Yang paling bahaya ini pelit dari kebaikan-kebaikan yang terkait dengan akhirat. Ya, mau kajian itu berpikir panjang. Ya, ini sudah berapa liter bensin nanti pakai bolak-balik. Apalagi sekarang ini harga bensin naik, harga pertalit naik. Nah kalau sampai Paleran ini berapa kilometer? Pelit akhirnya nggak jadi. Ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang hendak lakukan, mau bersedekah kepada keluarga, mau bersedekah kepada ibunya, mau bersedekah, gak jadi. Gara-gara apa? Karena dia pelit. Nah, pelit dengan kebaikan. Ada orang belum berhaji padahal sudah sanggup, dia pelit terhadap akhiratnya. Nah, banyak manusia seperti itu. Nah, baik kaum muslimin. Begitu juga kata pengarang, orang kalau suami pelit ini bisa membawa istri mencuri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Hinda binta Utbah, bahwa Hindun binti Utbah berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu laki-laki pelit, bedit, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa wala ya'lam. Dan ia tidak memberi aku yang cukup, tidak memberi aku yang cukup untuk diriku dan anak-anakku, selalunya kurang, padahal uang banyak. Nah, ini pelit berarti. Dan aku tidak bisa memenuhi hakku kecuali aku mengambil darinya dalam kondisi ia tidak tahu. Berarti dia mencuri. Ya. Berarti Hindun lagi ngerasani suaminya, menggibah suaminya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa pada asalnya gibah itu tidak boleh. Pada asalnya gibah itu tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi gibah ini ada yang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Salah satu di antaranya, ya, ini, yaitu orang yang berkonsultasi kepada seorang alim untuk mendapatkan jalan keluar dari persoalan. Tapi kalau hanya sekedar curhat di media sosial, curhat sesama teman pengajian yang mungkin sama ilmunya, ya, nggak ada solusi, maka ini tidak diperbolehkan. Ini namanya ghibah. Ya. Baik. Apa jawab Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah, ya, ambillah yang mencukupimu dan yang mencukupi anakmu dengan jalan yang ma'ruf, dengan jalan yang baik. Ya, alias jangan berlebihan, yang secukupnya saja untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Nah, baik kaum muslimin, jangan sampai kami juga berfatwa yang sama kepada istri-istri antum. Ketika istri antum datang bertanya ke kami dan kami harus mengeluarkan hadis ini, ambil saja tanpa sepengetahuannya. Ya, jadi sikap pelit ini akan membuat istri seperti itu. Bahkan bukan cuma istri, anak-anak kita. Kalau orang tua terlalu mengkang diri, pelit terhadap anak-anaknya, anak-anak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya, istrinya. Mulai mencuri. Kenapa? Dia tidak mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, maka dia melakukan hal itu. Ya. Begitu juga kalau orang tua terlalu naik pitam, sering marah dan sebagainya, anak-anak juga tidak akan berkata jujur. Bahkan kalau bapaknya sering marah, mungkin anak itu diam-diam berharap semoga bapaknya cepat mati. Ya, berhati-hati. Makanya itu pesan seorang alim kepada Muawiyah ketika dia mengadukan tentang anak laki-lakinya. Ya, kata dia, bersabarlah menghadapi anak laki-lakimu itu. Anak laki-laki itu ibarat langit yang dijunjung, kita adalah bumi yang dipijak. Jangan terlalu sering marah, atau tidak anakmu akan mendoakan semoga engkau cepat mati. Ya, karena kesal dengan bapaknya. Kapan matinya bapak ini? Biar selesai sudah ini sandiwara dan drama ini. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Dan tentang anak perempuanmu, kata alim itu kepada Muawiyah, maka berbaik-baiklah denganmu, karena dia adalah orang yang paling pandai merawat dan orang yang paling bersedih ketika ia kehilangan orang tuanya. Ya, kalau kita ini orang tua lagi sakit, bapak atau ibu, anak laki-laki itu cuek entah kemana. Ya, paling tengok sebentar setelah itu hilang berapa lama. Beda halnya dengan anak perempuan, dia akan siap merawat orang tuanya. Ya, siap bersamanya dan sebaik-baik perawat. Begitu juga ketika ada musibah, maka anak perempuanlah yang paling bersedih dengan musibah tersebut, bukan anak laki-laki. Itu memang sudah secara karakter. Oleh karena itu, kata orang alim ini, maka perlakukanlah dengan baik kedua-duanya. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, tidak juga boros, tidak juga pelit, pertengahan. Ya, makanya Muawiyah pernah ditanya rahasia sukses beliau memimpin baik keluarga dan masyarakat. Ingat, Muawiyah ini setelah Khalifah Nabi meninggal, beliau yang menjadi raja. Ya, dan dia adalah raja yang terbaik
yang ada di muka bumi ini, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah pernah ditanya apa rahasia kesuksesan dia. Kata dia, rahasianya adalah antara aku dengan rakyatku ada seutas tali, ya, seutas rambut atau tali. Jika mereka menariknya, aku yang mengulurnya. Saat mereka mengendur, maka aku yang menarik. Kalau dua-duanya narik, putus talinya. Ya. Itu rahasia kepemimpinan beliau. Jadi tidak mau kalau lagi rakyatnya lagi tegang, dia juga tidak mau melakukan hal yang sama. Ya, malah ngadem-ngademi. Nah, begitu juga suami istri. Kalau lagi suaminya lagi nancap gas, istri juga tidak boleh nancap gas. Tabrakannya kuat. Ya. Jadi istrilah yang ngerem-ngerem, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau istrinya sudah mulai naik pitam dan lain sebagainya, suami juga tidak boleh ya, naik pitam, sama-sama marah. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi cobalah dihilangkan sikap kekakuan, keras, ya, apalagi sering memaki, memukul istri, hindari itu. Dan juga jauhkan sifat bakhil di dalam rumah tangga, karena ini tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kerusakan. Ya, baik. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas satu tema penting tentang pentingnya berbaik sangka terhadap pasangan, tetapi juga tidak menghilangkan kehati-hatian. Perlunya berbaik sangka, wabil khusus bagi seorang suami yang pencemburu. Nah, ini wabil khusus suami yang pencemburu, jika sebaliknya istri yang pencemburu, maka ada prinsip husnudzon, tetapi juga selalu menjaga perasaan pasangan kita. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum masuk salat Isya, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Kalau misalnya istri merasa terdolim dari suami, kemudian mengajukan khulu, apa? Khulu. Ya. Ya, betul. Apakah itu termasuk tidak bisa kembali lagi? Baik. Suaminya ingin kembali lagi. Tentang istri yang minta cerai itu namanya khulu. Alias ketika suami diminta, ceraikan aku nggak akan pernah menceraikanmu selamanya. Ya. Maka kalau suami sudah seperti ini, maka istri boleh khulu. Salah seorang wanita datang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela agama suamiku." Alias agamanya wapi. Aku juga tidak mencela akhlaknya, wapi akhlaknya. Tapi ya Rasulullah, aku nggak bisa bersama suamiku. Ya, dalam riwayat lain, tapi hadisnya tidak sahih. Ya, berapa peneliti mengatakan tidak sahih karena suaminya jelek rupa. Bahkan setiap kali ketemu suaminya ingin diludainya. Ya, daripada itu terjadi, maka dia minta cerai. Kata Nabi, kalau begitu apakah kau bisa mengembalikan maharnya? Katanya, ya Rasulullah, tak kembalikan, bahkan lebih dari itu. Saking ya, istri ini ingin lepas dari suami, alias bawa. Istri meminta cerai dengan kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat, daripada dia tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri dan suaminya tidak maksimal, maka dia mundur saja. Maka hal ini diperbolehkan. Nah, cuma apakah ketika istri sudah minta khulu lalu dijatuhkan oleh hakim, apakah ini bisa kembali atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sudah, ini sudah tuntas, sudah habis. Ada malah menghitung itu hanya sebagai satu cerai. Tapi tampaknya akan ada pembahasan tentang hulu nanti di balik ini, insyaallah. Ya, baik. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan insyaallah kita yakin bahwa satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita simak lalu kita amalkan, maka ini akan memberikan faedah yang begitu besar dan manfaat yang begitu besar. Kata salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Bakrah, bukan Abu Bakar, Abi Bakrah, kata beliau,
Sesungguhnya aku diuntungkan dengan satu hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Ketika itu terjadi pertikaian di Madinah antara 3 kelompok, yaitu Muawiyah, kemudian kelompok Aisyah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Masing-masing mereka mencari pendukung. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha bersama beberapa orang sahabat datang ke rumah Abi Bakar. Setelah mendapatkan pemaparan visi misi dan lain sebagainya, Abi Bakar tertarik untuk bergabung. Namun ketika yang mendapati bahwa pemimpin dari kelompok tersebut adalah Aisyah, dia mundur. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Dan betul, Abi Bakar memilih untuk tidak ikut. Sehingga terjadi pertempuran antara kelompok Aisyah dan kelompok Ali. Banyak yang jatuh korban. Bahkan kendaraan Aisyah pun juga kena panah. Sehingga Aisyah pun diantar pulang oleh Ali bin Abi Thalib ke rumah. Dan sekali lagi banyak sahabat-sahabat dari kelompok Aisyah yang meninggal dunia. Sehingga kata Abi Bakar, Allah menyelamatkan aku dengan hadis Nabi, tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Subhanallah. Nah, jadi itu satu hadis kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau ada 10 hadis, 20 hadis, 100 hadis, 1000 hadis? Dan untuk menghidupkan sunnah ini kaum muslimin, tidak ada jalan lain kecuali untuk mempelajari hadis. Ini cara untuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Semakin banyak sunnah yang kita ketahui, semakin banyak bid'ah yang kita tinggalkan, semakin banyak bid'ah yang kita jauhi. Ya. Oleh karena itu sekali lagi banyak belajar tentang sunnah. Mendengar kajian-kajian kitab Riyadhus Shalihin, kajian-kajian kitab Bulughul Maram, kan semua itu terkait dengan hadis-hadis dari Nabi SAW. Kitab Adabul Mufrad termasuk kitab yang kita kaji ini. Ya. Karena ketika orang mengetahui kebaikan, berarti otomatis dia juga meninggalkan sebuah keburukan. Ya, kata Imam Syafi'i, tidaklah satu ilmu masuk pada diriku kecuali satu kebodohan keluar dari diriku. 10 ilmu masuk, 10 kebodohan keluar. 1000 ilmu masuk, 1000 kebodohan yang keluar. Tapi kalau cuma berpangku tangan di rumah, ya, tidak menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka ada banyak kebodohan-kebodohan yang belum keluar dari diri kita. Sehingga ketika datang syubhat, ya ikut saja. Dipikir itu sebuah kebenaran. Padahal kaum muslimin, subhat-subhat di sekeliling kita itu ada begitu banyak. Dan sekarang subhat itu terbuka, siapapun bisa menyampaikannya dengan leluasa. Dan hanya orang yang selamatlah yang diselamatkan oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.